أهلا رمضان يا شهر الإحسان شهر الغفران رمضان 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 رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan, al-munzal ilaihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan, wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya rahim ya rahman. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keberkahan yang Allah berkahi di bulan suci Ramadan. Di antaranya, Ramadan adalah bulan yang pertama kali diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut serta pembeda antara hak dan yang batil. Bulan yang penuh berkah dan rahmat ini memanglah menjadi momen yang tepat bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita pergunakan di bulan suci Ramadan, kita manfaatkan bulan suci Ramadan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman kita tentang ajaran Islam. Setelah sekian lama, 11 bulan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 bulan kita sibuk dengan hal-hal duniawi, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan mata pelajaran, sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Maka bulan suci Ramadan kita jadikan bulan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan kita jadikan bulan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kita pererat hubungan kita dengan Al-Quran. Kita perkuat tali ikatan kita dengan Al-Quran, maka kita akan dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran merupakan jembatan perantara antara kita dan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kehidupan duniawi melalaikan kita dari Al-Quran. Jangan sampai kehidupan duniawi melupakan kita dengan Al-Quran. Kita menjadi jauh daripada Al-Quran, maka kita akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'iyadzubillah. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan Al-Quran akan membawa syafaat bagi para pembacanya nanti kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat membawa syafaat bagi ashabnya. Siapa yang dimaksud ashab di sini? Abu Kiai Haji Muhammad Ulin Nuha Arwani hafizahullah, beliau menjelaskan yang dimaksud ashab ialah sahibul Quran. Sahibul Quran ialah mereka yang memiliki ketiga kriteria. Yang pertama, mulazim litilawati, orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, wal amilu bihi, yang mengamalkan isi Al-Quran.
Dan yang ketiga, mutakhalliq bi akhlaqi, orang yang berakhlak sebagaimana yang diajarkan Al-Qur'an. Berakhlak sebagaimana yang diajarkan Al-Qur'an, yaitu berakhlak sebagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan di dalam hadis riwayat Sayyidina Aisyah yang berbunyi, kana khuluquhu Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Adalah perangai dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Oleh karena itu, marilah kita usahakan untuk memenuhi ketiga kriteria tersebut. Yang pertama membaca, mulazim ditilawati, yang kedua mengamalkan, wal amilu bihi, dan yang ketiga berakhlak sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, mutakhalliq bi akhlaqi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengamalkan Al-Qur'an jika kita mengetahui firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an. Kita bisa mengamalkan Al-Qur'an jika kita mengetahui kandungan isi Al-Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an seraya mentadabburkan maknanya, memahami kandungan isinya, karena inilah adab yang paling utama ketika membaca Al-Qur'an. Dan inilah tujuan utama diturunkan ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih wal yatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah supaya mereka mentadabburkan, supaya mereka memahami, menghayati ayat-ayatnya, dan supaya mengambil pelajaran bagi mereka yang berakal. Maka dari itu, marilah kita pahami Al-Qur'an yang kita baca, kemudian kita laksanakan, kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ila jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di hadapannya sebagai pedoman hidup baginya, ia akan menggiringnya ke dalam surga. Wa man ja'alal Qur'an wara'a dhahri, dan barang siapa menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, berpaling daripada ajarannya, jauh daripada Al-Qur'an, saqahu ilan nar, maka ia akan menyeretnya ke dalam api neraka, wal iyadzubillah. Semoga kita termasuk golongan ashabul Quran, termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk bagi hati kami, wa nura sudurina, cahaya bagi dada kami, wa jalaa ahzanina, pelipur lara bagi duka kami, wa dhahaba humumina, dan penghapus bagi kesedihan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.